Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Jason Wilbert Di channel ini, Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan pasti kalian gunakan setiap hari, yaitu baterai. tapi kali ini kita akan mengulik sejarahnya yang super keren. Kalian pasti nggak kepikiran kan, kalau baterai ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu? Ya, sebelum smartphone dan gadget modern ada, nenek moyang kita sudah mengenal teknologi penyimpanan energi ini. Ceritanya dimulai sekitar tahun 250 sebelum Masehi di Baghdad, Irak. Para arkeolog menemukan sesuatu yang mereka sebut sebagai baterai Baghdad. Bayangkan, sebuah guci tanah liat berisi batang besi dan tembaga yang direndam dalam cairan asam. Meskipun masih diperdebatkan fungsi aslinya, banyak ilmuwan percaya ini adalah bentuk awal dari baterai. Tapi baterai modern yang kita kenal sekarang itu dimulai dari eksperimen Luigi Galvani Di tahun 1780-an, dia tidak sengaja menemukan bahwa otot katak bereaksi ketika disentuh dengan logam berbeda. Penemuan ini membuat dia berpikir ada listrik hewani dalam tubuh makhluk hidup. Nah, Alessandro Volta, ilmuwan Italia yang jenius, nggak setuju dengan teori Galvani. Dia yakin reaksi itu terjadi karena interaksi kimia antara logam berbeda. Dan boom! Tahun 1800, Volta menciptakan tumpukan volta baterai pertama yang bisa menghasilkan arus listrik secara konsisten. Tumpukan volta ini tersusun dari lempengan seng dan tembaga yang dipisahkan oleh karton basah dengan air garam. Sederhana memang, tapi ini revolusioner. Ini pertama kalinya manusia bisa menghasilkan listrik tanpa harus menggunakan gesekan atau magnet. Setelah penemuan Volta, perkembangan baterai jadi makin seru. Tahun 1836, John Frederick Daniel bikin baterai yang lebih stabil. Terus di tahun 1859, Gaston Plan nemuin baterai asam timbal yang bisa diisi ulang. Yap, nenek moyang powerbank kita. Yang lebih keren lagi, baterai terus berkembang sampai sekarang. Dari baterai alkalin yang kita pakai di remote TV, sampai baterai lithium ion di smartphone kita. Teknologinya makin canggih, ukurannya makin kecil, tapi kekuatannya malah makin dahsyat. Nah, bicara soal dampak, coba deh bayangin dunia tanpa baterai. Gak ada smartphone yang bisa dibawa kemana-mana. Gak ada laptop portable. Bahkan mobil listrik pun gak bakal ada. Baterai itu kayak superhero di balik layar yang bikin hidup kita lebih mudah. Tapi sama seperti superhero, baterai juga punya tantangan sendiri. Masalah lingkungan dari pembuangan baterai bekas, kebutuhan akan bahan baku yang terbatas, sampai pentingnya daur ulang ini semua jadi PR buat kita semua. Untungnya, para ilmuwan nggak berhenti berinovasi. Sekarang, mereka lagi mengembangkan baterai yang lebih ramah lingkungan, lebih tahan lama, dan bahkan ada yang eksperimen bikin baterai dari bahan organik. Keren kan? Yang bikin saya kagum, dari zaman baterai Baghdad sampai baterai grafin masa kini, prinsip dasarnya tetap sama. Mengubah energi kimia jadi listrik. Tapi, aplikasinya, wah, udah berkembang jauh banget. Nah, dari sejarah baterai ini, kita bisa belajar kalau penemuan sederhana bisa berdampak luar biasa buat kehidupan manusia. Volta mungkin gak pernah kepikiran kalau eksperimennya bakal jadi cikal bakal revolusi teknologi yang kita nikmati sekarang. Sebelum mengakhiri video ini, saya mau ngajak kalian mikir, teknologi baterai seperti apa yang bakal ada di masa depan? Mungkin nanti ada baterai yang bisa diisi dalam hitungan detik, atau baterai yang bisa tahan bertahun-tahun. Yang pasti, masa depan teknologi penyimpanan energi masih sangat menarik untuk ditunggu. Nah, segitu dulu pembahasan kita tentang sejarah baterai. Kalau kalian suka dengan konten edukatif seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.